di Jawa Tengah. Baik, selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Teguh Utama dalam acara Solusi Sehat. Kali ini kita akan berdialog bersama psikotronika. Dan saudara, psikotronika ini telah diajarkan sejak tahun 1994 dan kira-kira sudah memiliki alumni lebih dari 27.000 orang di Indonesia. Dan pada tema kesempatan kita hari ini adalah psikotronika menjadikan manusia rahmatan lil alamin atau bermanfaat bagi alam semesta. Nah, kira-kira nanti seperti apakah perbincangan saya, dan masih dengan narasumber saya, yakni ada Bapak Tubagus Arifindrawan. Beliau ini adalah penemu, pakar, penyusun sekaligus instruktur dari psikotronika sendiri. Jadi Anda tidak perlu ragu-ragu jika nanti kita membuka interaktif, Anda silahkan langsung bertanya-tanya pada kami, dan nanti Anda bisa bertanya-tanya langsung tentang mengenai biaya dan juga mengenai jadwal yang akan diadakan dan seperti apakah nanti metode pelatihannya. Dan sebelum saya akan membahas terkait dengan tema kita pada kesempatan sore hari ini, saya juga mau mengingatkan bahwa pada hari Jumat, tepatnya tanggal 17 Oktober 2014, pada pukul 6.18 waktu Indonesia Barat atau 6 petang, di Hotel Gracia di Jalan Es Parman nomor 29 Semarang, tepatnya di depan pom bensin Gajah Mungkur Semarang, akan diadakan pertemuan alumni se-Jawa Tengah khusus untuk alumni. Dan S1 Mandiri pada tanggal 18 Oktober 2014 untuk peserta baru, yakni hari Sabtu pada pukul 7.30 atau jam setengah 8 pagi, sama di Hotel Gracia di Jalan Es Parman nomor 29 Semarang, dan atau di depan pom bensin Gajah Mungkur Semarang. Dan untuk S3 Ketuhanan pada tanggal 19 Oktober 2014 pada hari Minggu jam setengah 9 pagi di Hotel Gracia di Jalan Es Parman nomor 29 Semarang. Baik, sekali lagi itu tadi jadwal-jadwal yang akan dilakukan oleh psikotronika, dan sekarang saya akan menyapa Pak Arif atau Pak Tubagus. Bapak, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Saya sapa dulu ya. Silakan Bapak ya. Pemirsa TVRI Jawa Tengah di mana berada, kita ketemu lagi hari Sabtu besok. Training psikotronika mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat Jawa Tengah. Baik, Pak Tubagus. Kita mengambil tema psikotronika menjadikan manusia rahmatan lil alamin atau berguna bagi alam semesta. Nah, sebetulnya kondisi manusia saat ini seperti apa sih, Pak, sebetulnya? Ya, selama ini banyak sekali orang ingin berbuat sesuatu kebaikan pada manusia lain. Jadi kita harus meninggalkan jejak rekam baik di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada istilah mengatakan gajah meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang, manusia diharapkan meninggalkan amal soleh. Ini yang diharapkan dalam psikotronika. Dan juga kehadiran kita di muka bumi ini memberikan kedamaian, keharmonisan, dan juga manfaat buat lingkungan. Bukan hanya buat alam saja, lingkungan jadi baik, tetapi juga buat sesama manusia. Supaya tidak terjadi konflik, supaya mereka saling bekerja sama dan saling mesejahterakan. Nah, ini yang diinginkan Tuhan. Jadi Tuhan menginginkan semua ciptaannya itu damai, semua ciptaan sejahtera, semua harmonis. Itu yang diharapkan. Jadi tidak ada sesuatu yang hancur, rusak dan sebagainya. Ini yang kehadiran kita. Kita adalah khalifah yang ditunjuk Tuhan untuk membangun alam ini dengan baik. Termasuk juga bukan hanya menata lingkungan kita yang selama ini rusak. Ya? Dan juga kita membangun silaturahim bersama manusia supaya saling berbagi, saling meninggalkan kebaikan. Itu yang diharapkan. Nah, kita harapkan melalui konsep psikotronika, kita ingin menjadi khalifah yang bermanfaat buat alam semesta, minimal buat diri, keluarga, dan umat. Itu target kita. Karena dalam psikotronika nanti kita berikan kemampuan, termasuk perilaku kita, ya, agar dia bisa benar-benar bermanfaat. Bukan hanya urusan dirinya saja, tetapi juga buat umat. Itu yang diharapkan psikotronika. Oke, nah Pak, manusia yang berkarakter mental khalifah lah yang bisa menjadi manusia rahmatan lil alamin atau bermanfaat bagi alam semesta. Itu sebenarnya yang seperti apa sih? Ya, jadi seorang khalifah itu memiliki dua karakter. Pertama adalah dia cerdas. Jadi dalam mensikapi kehidupan, dia mampu menyelesaikan masalah semua problem kehidupannya. Termasuk juga menyelesaikan problem-problem yang dihadapi untuk umatnya.
Yang kedua dia jujur, sehingga timbul rasa trust ya, sesama, sehingga tidak lagi saling curiga, tidak lagi saling prasangka buruk di antara manusia. Itu seorang khalifah, ya. Karena dalam manusia itu ada bukan hanya watak khalifah, tapi ada dua unsur lagi, watak binatang, yaitu watak serigala dan juga bebek yang dan bebek yang kemarin kita ungkap. Iya. Di mana watak serigala itu selalu hidupnya prasangka buruk. Belum terjadi dia sudah curiga, lalu saling konflik, senangnya itu senang melihat orang susah, susah melihat senang, itu watak serigala. Dan juga ada watak bebek yang nerimo keadaan, alon-alon asak langkon, selalu bergantung benalu. Ini nggak bakal menjadi manusia yang bermanfaat. Serigala nggak mungkin menjadi khalifah karena dia tidak bermanfaat, bahkan membuat hancur lingkungan di mana-mana, membuat kerusuhan, horor dan sebagainya. Sehingga nggak mungkin dia menjadi manusia rahmatan amin. Apalagi yang berwatak bebek, yang senangnya bergantung, ikut aja ya, ikut Pak, ya? saja, taklid, tidak cerdas. Itu nggak mungkin. Makanya dalam psikologi kita inginkan kita harus merevolusi diri. Semua harus menjadi khalifah, menjadi pemimpin yang cerdas dan jujur, supaya dia bisa membangun peradaban manusia yang ada di dalam sekitar menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi kehadiran dia ditunggu oleh masyarakat, sehingga tidak menjadi pribadi yang menyebalkan, menjadi pribadi yang yang tidak menyenangkan, tapi dia ditunggu dan dibutuhkan banyak orang. Nah, Pak, sebetulnya ketika seseorang itu memiliki sifat atau karakter serigala dan juga bebek, apakah dalam psikotronika ini bisa dirubah sebetulnya sikap itu? Ya, atau karakter itu? sebenarnya harusnya bisa melalui sistem pendidikan. Tapi lembaga pendidikan kita saat ini tidak membentuk karakter. Bahkan hasil dari lembaga pendidikan adalah menghasilkan pribadi-pribadi bebek, para pengangguran, ya, para pengikut, follower, dan juga mereka-mereka yang cerdas bahkan merajai rakus dia. Ya, mereka cenderung menguasai, dominasi, ya, dan hegemoni, selalu ingin menguasai. Itulah sifat-sifat karakter serigala. Nah, makanya kita butuh revolusi secara cepat, karena percuma kita lakukan ini tanpa ada suatu kesadaran bahwa kita membentuk karakter dulu awal pertama. Jadi dari lembaga pendidikan dari muda, ya, itu harus dibentuk karakter khalifah supaya nanti setelah dewasa dia benar-benar menjadi pemimpin yang bermanfaat dan tidak hanya untuk aspek dirinya dan keluarga, tetapi juga untuk umat. Jadi yang ditinggalkan suatu legacy, suatu kesan yang baik, yang bermanfaat buat alam semesta. Ada sesuatu jejak rekam, sehingga dia bukan hanya hidup seperti binatang. Hanya makan, tidur, kerja, kawin, dan sebagainya. Apa bedanya kita dengan binatang? Ya, makanya yang kita lakukan, kita harus berubah, bahwa kita harus punya tujuan hidup, yaitu bagaimana kita bermanfaat buat alam semesta ini. Berarti kalau begitu sebetulnya seperti serigala dan juga bebek kalau memang mau bisa dirubah sebetulnya, Pak? Bisa. Di dalam psikotronika itu bisa. Karena dalam psikotronika itu kita merubah mindset. Merubah mindset berpikir. Pertama, pola pikirnya dirubah, ya, yang tadinya negatif menjadi positif. Kedua, perilakunya dirubah dari negatif jadi positif, termasuk juga tindakan dia terhadap orang lain itu dihadapkan. Bahkan di psikotronika sendiri kalau kita sudah mau masuk untuk bertujuan negatif pun sudah tidak bisa sebetulnya, Pak, ya, untuk di psikotronika sendiri. Kalau kita mau belajar psikotronika sudah tujuannya negatif, kayaknya nggak bisa. Nggak bisa, karena dasar energi yang kita kembangkan energi positif. Jadi kalau orang yang berpikir negatif, berperilaku negatif, sulit untuk menerapkan konsep psikotronika. Karena energi ini aktif kalau kita selalu dalam keadaan positif. Di mana dalam psikotronika itu harus menerapkan 5 sistem hidup positif yang harus dikerjakan para alumni kita agar berhasil menerapkan psikotronika. Pertama adalah terbiasa selalu berpikir positif. Itu nggak gampang. Selalu bertutur kata positif, baik lisan maupun tulisan. Tidak mudah. Lalu berperilaku, bernafkah. Ya, ini yang sulit. Ya. Banyak sekali kita bernafkah haram. Sulit. Akibatnya tubuh kita negatif sehingga menjadi perilaku serigala. Jadi orang yang bernafkah haram itu akan membentuk karakter serigala. Dia bawanya emosi, marah, dan galak dan sebagainya. Ya, sehingga menimbulkan kekacauan dan konflik diantaranya. Keempat adalah pergaulan. Jadi seorang khalifah harus bergaul dengan khalifah. Dia tidak akan bergaul dengan segala. Karena apa? Akan terjadi dia akan ikut-ikut segala nanti. Oh, jadi bisa, Pak? Betul, pengaruh teman. Dan dia juga tidak bergaul sama bebek. Takutnya apa? Menjadi bebek juga. Menjadi orang yang taklid. Tapi Pak Arief, bukankah kalau ketika seseorang bebek ataupun serigala ketika mendapatkan khalifah, bukannya justru malah khalifah itu bisa menjadi tuntutan bagi mereka atau bagaimana sebetulnya? Sulit, karena ini harus dimulai dari diri sendiri. Merubah karakter tuh harus ada kesadaran, bukan karena orang lain.
Jadi bukan ikut-ikutan. Seorang khalifah itu membangun karakter karena kesadaran dia. Dia adalah makhluk Tuhan yang sempurna sebagai khalifah. Sadar diri, bukan karena ikut-ikutan. Jadi tugas khalifah seperti itu. Andaikan serigala pun demikian, sulit untuk menjadi khalifah kalau nggak didasarkan oleh perubahan diri sendiri. Oke Pak Arief, nanti akan kita lihat kembali. Baik pemirsa, nanti akan kita lanjutkan kembali, tapi kita akan lihat visualisasi terkait dengan psikotronika ini untuk Anda. Pak Ahmad Mustafa, pengobat. Ya tahun sekarang, sudah setahun sekarang ini. Ya contohnya seperti kita bisa menolong orang lain dan bisa memberi energi pada orang lain. Pokoknya semuanya bisa menolong orang lain gitu. Tidak. Ya kehidupan kita semakin lebih baik, di masyarakat lebih baik, dan orang-orang sama kita lebih senang. Udah nggak banyak nafsu istilahnya. Artinya kita hidup sederhana, santai, tidak kebawa emosi dan nafsu. Nama saya Muji Astuti Handayani. Saya dosen di Universitas Semarang, jurusan Teknik Sipil. Mungkin kurang lebih 1 tahun yang lalu di S1, terus dilanjutkan S2 dan S3. Alhamdulillah, kebetulan saya lebih banyak ke pengobatan gitu. Kalau Jawa itu lebih titis, lebih pada titik yang dicari itu lebih cepat. Tidak ada jampi-jampi, tidak ada ini, dan saya tidak ada. Pengobatan baik fisik maupun hati. Nah, kebetulan saya juga berdasarkan Al-Quran dan hadis selama ini, dan saya tambah dengan psikotronika sehingga menjadi tadi lebih tajam begitu. Bapak Muhammad Ali, bisnis. Kurang lebih sudah kurang 4 tahunan lah. Banyak sekali ya. Segi kesehatan, segi kecerdasan, terus yang lain-lainnya yang menunjang bisnis semua dapat semua. Tidak rasional. Banyak membantu sesama manusia yang membutuhkan. Terutama yang minta bantuan, memang saya bantu. Saya juga pengobat juga. Jadi yang membutuhkan bantuan saya bantu. Alhamdulillah banyak yang cocok. Oto Bursa TVRI Jawa Tengah, sarana promosi jual beli mobil bekas baru. Tersedia berbagai jenis merek mobil.
Tempat sangat luas dan sejuk, berbagai fasilitas ada di sini. Lokasi dari Bundaran Kalibanteng hanya 2 km ke arah Manyaran, tepatnya di belakang rumah dinas Wali Kota Semarang. Ayo, datang dan bergabung bersama kami. Untuk Bursa TVRI Jawa Tengah, untuk bursa terbesar, buka setiap hari. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Solusi Sehat bersama Psikotronika dengan tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah Psikotronika menjadikan manusia rahmatan lil alamin atau berguna bagi alam semesta. Dan kami nanti juga 15 menit terakhir kami mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami di 081 390 390 390. Dan sekarang saya juga masih bersama narasumber saya Pak Tubagus Ariefendrawan. Beliau ini adalah penemu, pakar, penyusun sekaligus instruktur dari Psikotronika. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya juga mau mengingatkan Anda jika Anda tertarik untuk mengikuti Psikotronika, silakan Anda untuk mendaftarkan S1 Mandiri pada tanggal 18 Oktober 2014 untuk peserta baru hari Sabtu jam setengah 8 pagi di Hotel Gracia di Jalan Es Parman nomor 29 Semarang, tepatnya di depan pom bensin Gajah Mungkur Semarang. Dan untuk pertemuan alumni sendiri se-Jawa Tengah, khususnya untuk alumni, pada tanggal 17 Oktober 2014 hari Jumat jam 6 petang di Hotel Gracia di Jalan Es Parman nomor 29 Semarang. Sama berarti ya. Untuk S3 Ketuhanan tanggal 19 Oktober 2014 ini khusus untuk alumni hari Minggu jam setengah 9 pagi di Hotel Gracia di Jalan Es Parman nomor 29 Semarang. Dan nanti kita juga akan berbincang dengan Pak Arief terkait dengan bahwa Psikotronika akan membuka pendaftaran kelas khusus secara kolektif. Nanti kira-kira seperti apakah pendaftarannya atau prosesnya seperti apa, syaratnya apa saja, nanti kita akan tanyakan kepada Pak Tubagus Ariefendrawan. Baik, Pak, kita kembali lagi ke manusia yang memiliki karakter antara khalifah, serigala, dan juga bebek tadi ya Pak ya. Kita kembali ke manusia yang memiliki karakter khalifah. Apakah dia bisa untuk membina dalam keluarga itu seperti apa perannya? Ya, kalau seorang khalifah itu punya pribadi yang mandiri sebagai dasar hidup dia. Dia otomatis dalam konteks keluarga, dia benar-benar menjadi keluarga mandiri. Ya. Dan juga dia mengayomi tanggung jawab terhadap keluarga. Bayangkan kalau andaikan kepala keluarga itu serigala. Istrinya serigala, anaknya serigala juga. Itu pasti, Pak? Pasti, ribut tuh. Jadi konflik, perceraian, pertikaian selalu mewarnai. Karena apa? Bawaannya panas terus. Nafkahnya pasti haram. Ya. Nah, suka korupsi, suka macam-macam di situ. Tapi juga ada karakter yang bebek itu. Kalau kepala rumah tangganya bebek, tidak cerdas, otomatis hidupnya dalam kesusahan. Ya biasanya mereka itu miskin permanen biasanya. Lama sekali miskinnya. Lama sekali. Soalnya sudah malas duluan ya Pak ya. Biasanya banyak subsidi di situ kan. Malas, sekarang dapat subsidi diutamakan kalau ada subsidi. Malas, lalu tidak cerdas, ya udah gitu hidupnya tidak ada perjuangan. Ya mirip bebek lah. Bebek nggak pernah kerja serius, dia cuma santai saja. Kalau kerja nggak maksimal dan dia juga tidak menggunakan kecerdasan yang ada, itu ikut-ikutan. Dia sedang bergantung bersandar pada orang lain. Sifatnya benalu. Ini banyak sekali karakter seperti itu. Nah, kalau karakter itu terjadi otomatis pasti negara kita pun sama hancur juga. Nah, kita ingin membangun suatu sistem kekhalifahan di mana dia benar-benar berwatak pemimpin yang menjadikan contoh buat istrinya dan anaknya. Dan diharapkan istrinya pun seorang khalifah. Sehingga di antara suami istri itu bukan saling bergantung tapi saling sinergi. Jadi artinya saling kerjasama untuk membangun sama-sama keluarga yang kuat, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga dengan demikian dia akan mencontohkan, menjadi membina anaknya dengan gaya kepemimpinan, otomatis anaknya pun akan mencontoh menjadi khalifah. Karena contoh terdekat terbaik adalah orang tua. Jadi kalau bayangan kalau orang tuanya wataknya serigala, pasti anaknya ikut-ikutan. Ikutan serigala. Kalau bapaknya bebek, ya anaknya pasti bebek. Hidupnya pun seperti itu. Dan meskipun ibunya adalah seorang yang memang menurut pada suami, Pak, di situ bisa berarti tetap anaknya tetap mengikuti sang ayah berarti. Ya betul, karena contoh terbaik. Dia harus bekerja. Anak kan seperti lembaran kertas. Yang mencoret itu adalah keluarganya, bapak ibunya. Yang lebih parah lagi kalau istrinya bebek, suaminya serigala. Waduh, istrinya kesian banget itu, penuh penderitaan. Soalnya. Ya KDRT dan sebagainya, karena nggak berani. Cuma diam saja. Nah itu, yang kita harapkan adalah kita ingin membangun watak khalifah di dalam keluarga supaya bisa membina keluarga. Nanti akan ketemunya kepada masyarakat kita akan baik, nanti bangsa kita akan baik. Dengan demikian tidak ada lagi yang namanya
marah, konflik, saling dominan, tidak ada. Yang ada saling kerjasama di antara kita. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bisa akan timbul. Otomatis kalau di aspek tetangga pun sama. Tetangga kita sering musuhan, sering berantem. Itu bayangkan kalau ada serigala di lingkungan kita kan galak kan, nakut-nakutin orang. Apalagi kalau di kantor tuh kan. Kalau dia bekerja di sebagai kantor, sebagai kepala, galak banget itu. Dari serigala. Jadi serigala. Jadi anak buahnya pada takut kan. Jadi takutnya bukan karena karismatik, tetapi karena gaya kepemimpinan yang emosional, marah dan sebagainya. Sehingga dalam konteks berbisnis pun sama, ya, saling sikat, rakus dan sebagainya. Jadi ini watak yang perlu kita rubah dalam kehidupan masyarakat supaya bangsa kita ini lebih baik lagi lah. Nah, itu manfaat dari Khalifah untuk keluarga, Pak. Sementara itu, bagaimanakah manfaat Khalifah sendiri untuk kehidupan sosial bermasyarakat seperti Ya, apa? otomatis dia akan menjadi manusia yang dibutuhkan tetangganya. Sehingga dia hidupnya itu benar-benar menjadikan kedamaian bagi lingkungannya. Tidak ada lagi masalah iri dengki, konflik, berantem tetangga dan sebagainya, nggak ada. Bahkan kehadiran itu dibutuhkan karena dia punya kemampuan. Karena dasar seorang khalifah itu punya kemampuan. Di mana dalam training psikotronika kita berikan kemampuan bela diri, pengobatan dan bisnis. Otomatis dia akan menjadikan orang yang bermanfaat dan bisa membantu tetangga-tetangga kita yang mengalami kesulitan dan sebagainya. Dengan demikian masyarakat senang sama dia. Kehadiran dia disenangi banyak orang, banyak teman, dan juga orang segan bukan karena kegalakan dia, tetapi karena karisma dia yang baik hati, ya, dan hidup tanpa marah dan sebagainya, tidak memberikan suatu ada konflik di antara mereka. Itu yang diharapkan. Sehingga tetangga, antar tetangga itu nggak ada lagi keributan lagi, bahkan guyup. Nah, itu yang diharapkan dalam psikotronika. Oke, kita telah membahas terkait dengan Khalifah, nanti akan kita kembali terkait dengan Khalifahnya, Pak. Sekarang saya akan kembali lagi ke masalah psikotronikanya sendiri. Nah, sebetulnya apa bedanya psikotronika dengan, pasti orang banyak di luar mengatakan psikotronika tidak jauh dari ilmu hipnotis. Kalau kita lihat dengan hanya kasat mata sekilas ya, Pak ya. Bisa Pak Arief jelaskan? Jadi psikotronika itu memberikan suatu konsep untuk merubah karakter. Di mana kita menggunakan pola gelombang. Ya, jadi kita menggunakan pola gelombang akibat dari kekuatan pikiran. Ya, memang kelihatannya mirip tetapi beda. Ya, jadi kebanyakan orang itu berprasangka melihat di YouTube dan sebagainya. Harusnya itu untuk membedakannya ikut training supaya ada jawaban. Tadi kan, kalau dia memiliki karakter baik, ya dia nggak akan ada lagi prasangka. Lebih baik dia ikut training, ya, dia buktikan perbedaannya, ya, dan juga kita lihat. Nah, baru bicara. Nah, kebanyakan kita kan hanya belum ngomong-ngomong udah ngomong. Ya, belum ketemu udah bicara kan. Masuk dulu, ikuti sistem kita, baru bicara. Apa perbedaan di antara ilmu tersebut, termasuk juga ada hal-hal yang disebut rekayasa dan sebagainya. Ya. Nggak mungkin, karena konsep ini sudah 20 tahun. 20 tahun. Dan kita sudah murid mendekati 30.000. Dan tetap berjalan. Ya. Minggu lalu saya dari Surabaya, hari ini ke Semarang, besok kami ke Bandung, Bandung ke Jogja, lalu ke Jakarta. Dan selama 20 tahun seperti itu, muter. Jadi nggak mungkin rasanya kalau ilmu itu berkaidah buruk dan tidak bermanfaat, nggak mungkin. Dan masyarakat pun akan protes. Dan juga di Jakarta kan ada Majelis Ulama, ada Dewan Dakwah. Di Jawa Tengah sama. Ya. Tapi yang penting adalah masuk dulu, ikut. Ya, tapi tentu ya mesti bayar biaya training ya. Betul. Gratis ya, baru bicara. Nah, ini yang lebih fair kan. Nah, memang betul karena watak kita itu watak yang serigala, otomatis curiga dulu belum melakukan sesuatu. Dan juga watak bebek otomatis akan merasa bahwa kemahalan sebagainya karena seperti itu. Waktu 20 tahun itu pun juga waktu yang tidak singkat ya Pak ya, untuk eksistensi psikotronika sendiri. Berarti kalau memang psikotronika masih berdiri sampai sekarang ini, berarti masih banyak masyarakat yang memang percaya ilmu ini memang ada dan bisa dipelajari. Dan kita setiap bulan pembinaan seperti di Semarang. Ini, kita ada komunitas yang temu alumni rutin setiap bulan. Membina mereka-mereka yang setelah training, karena dalam psikotronika setelah training nggak dilepas, tetapi Dimas sampai dia dapat menguasai dan menjadi manusia rahmatan lil alamin. Kita dorong mereka untuk diberikan suatu gambar bahwa dia harus cepat-cepat mengamalkan ilmunya. Jadi banyak sekali orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Melalui psikotronika kita motivasi dia untuk supaya segera memanfaatkan untuk alam semesta.
sehingga dia benar-benar menjadikan suatu nilai dalam kehidupan. Jadi yang ditinggalkan dalam kehidupan adalah amal soleh. Oke, Pak Arief. Belajar psikotronika tidak jauh berbeda dengan kita belajar ilmu di sekolahan, ya kan? Pasti ada yang namanya berhasil dan tidak, ada yang naik kelas, ada yang tidak. Meskipun naik kelas pun nilainya pasti berbeda, ada yang 90, ada yang 80, ada yang 70. Nah, Pak, di dalam psikotronika ini sendiri pasti adalah yang namanya tidak berhasil dan berhasil. Nah, sebetulnya ketika seseorang itu ingin berhasil di psikotronika, apa syaratnya dan apa yang harus mereka pelajari sebetulnya setelah mereka mengikuti training untuk yang pertama? Sama dengan lembaga yang lain ya. Jadi ada murid yang cerdas, ada murid yang kurang cerdas, ada murid yang serius, ada yang tidak serius. Sama lah, ya, kembali lagi pada manusianya. Tapi dalam psikotronika kita berikan rumus, ya, bahwa konsep ini rasional. Kedua adalah ini ilmu kehidupan. Jadi mereka yang pinter di dunia normatif, dunia pendidikan belum tentu pinter menguasai ilmu kehidupan. Beda. Andaikan mereka itu sarjana, belum tentu bisa menguasai konsep ini. Karena ini ilmu kehidupan, ilmu yang ada dalam keseharian. Ya, belum tentu juga. Menurut saya mulai dari profesor sampai jenderal itu belum tentu pinter. Kedua adalah syaratnya adalah tadi, terlatih atau tidak terlatih. Ya, jadi setelah training mereka diasah kembali supaya memantapkan latihannya, termasuk juga meningkatkan energi. Ya, ibarat pisau kalau ditajam akan gampang memudah. Tapi kalau dia malas, ya, dan dia tidak melatihnya, sulit. Tumpul. Akan berkarat lagi. Akan berkarat. Nah, itu. Jadi kuncinya terlatih dan tidak terlatih. Ketiga adalah tadi, mesti langsung diamalkan, dipraktekkan. Ya, jadi bukan hanya wacana. Apabila yang diajarkan langsung diamalkan, minimal buat dirinya dan keluarganya dulu dipraktekkan. Nanti sambil mengikuti jenjang-jenjang pendidikan S1 mandiri, S2 menjadi manusia dermawan, S3 menjadi manusia yang dekat dengan Tuhan. Itu dipraktekkan. Dan juga kita setelah training ada pembinaan, motivasi, sehingga dalam konteks kebingungan atau kekurang cerdasan itu akan ditanyakan kembali dalam forum temu alumni, sehingga nggak dilepas begitu saja. Dan juga kita punya senior-senior yang lama, alumni di sini kurang lebih ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun. Otomatis mereka sudah mahir dalam menguasai konsep ini. Ya, bisa bertanya dengan yang senior sebagainya. Jadi kembali kepada manusianya. Jadi kalau niatnya untuk apa, ya, nah itu. Niat konsep ini adalah menjadi kita kan manusia bermanfaat, menjadi manusia yang benar-benar rahmatan lil alamin. Itu target kita. Jadi bukan hanya ngurusin kita saja, bukan untuk keluarga saja, tetapi buat umat. Jadi mau nggak mau konsekuensinya seperti itu, ya. Jadi diharapkan dengan konsep ini mereka sudah berpikir ulang tentang kehidupan. Karena yang dinilai dalam kehidupan akhirat adalah amal solehnya. Ya, bukan untuk kebaikan. Jadi orang baik belum tentu baik. Nah, kalau dia nggak berbuat baik. Yang benar adalah manusia yang banyak berbuat baik. Jadi nggak cukup jadi orang baik. Selama ini patokan kita kalau sudah baik cukup. Belum cukup. Karena yang dinilai itu perbuatan baiknya. Nah, bagaimana kita bisa berbuat baik kalau kita tidak punya kemampuan? Banyak orang pengen baik, tapi karena nggak punya kemampuan nggak bisa berbuat baik. Ya, dalam psikotronika kita nggak cukup jadi orang baik. Kita punya kemampuan bagaimana berbuat sesuatu buat umat. Karena itu yang dinilainya sebagai pahala. Jadi kalau gajah meninggalkan gading, kita meninggalkan amal soleh. Nah, itu yang dicatat. Dan itu yang membuat kita bahagia. Itulah tiket masuk mencapai nilai surga. Tapi kalau kita hanya diam saja, tidak berbuat sesuatu, ya hanya cukup jadi orang baik. Dan mungkin nggak dapat surga kalau itu. Oke, berarti intinya di sini adalah ketika kita sudah belajar psikotronika atau mengikuti kelas psikotronika di saat kita sudah mengikuti S1, memang kita harus belajar lagi untuk mengikuti S2, S3. Dan S3 pun itu tidak berhenti di situ ya, Pak. Ada S3. Kita harus mengasah lagi untuk kita memahami, apalagi di situ juga ada buku panduan. Itu pun perlu dibaca lagi untuk bagaimana sebetulnya penerapan psikotronika yang benar di situ ya, Pak. Berarti juga di situ harus kita mengikuti, apakah harus wajib untuk mengikuti setiap kali ada pertemuan alumni Pak Arief sebetulnya itu? Jadi memang kita tidak mengharuskan. Karena hukumnya sunnah. Artinya kita ingin supaya orang itu sadar diri bahwa dia butuh ilmu, dia tuntut harusnya. Karena kan belum tentu cocok. Ada murid yang nggak cocok dengan konsep psikotronika. Ya, karena konsep psikotronika itu mengajarkan kejujuran. Ya, kedua adalah kita membiasakan menjadi orang yang tidak marah. Ini nggak gampang. Karena banyak sekali teman-teman kita sulit menerapkan karena perilakunya sudah kadung terbiasa dengan mindset negatif. Nah, rata-rata mereka mundur dengan sendirinya karena nggak mampu mengamalkan ilmu ini dengan baik. Jadi sama aja dengan seleksi alam ya, Pak? Seleksi alam. Gitu. Jadi akan cocok nggak? Belum tentu orang
secara normal, tapi kalau ditanya mau jadi baik, mau. Tapi setelah belajar psikotronika, mereka mundur karena resiko belajar psikotronika jadi orang baik. Jadi orang baik. Dan punya kemampuan dan juga menjadikan amal sebagai kehidupan dia. Nah itu yang mereka rata-rata mundur dengan teratur karena tadi mereka selama ini hidup dalam sistem negatif, perilakunya masih serigala, otomatis menghadapi konsep seperti ini seperti membalikkan tangan susah sekali, sehingga otomatis mereka mundur teratur dan kadang-kadang ya ngomong di jalanan padahal karena ketidakmampuan dia, ketidakcocokan dia. Bukan karena apa-apa, karena dia sendiri nggak cocok terhadap konsep kejujuran. Mungkin waktu jalannya juga udah malu sendiri mungkin Malu kali, sendiri. Pak. Mungkin waktu itu. Kenapa teman-teman bisa dan saya enggak? Mungkin Betul. akhirnya dia mundur teratur. Nah, Iya. Pak, terkait dengan itu semua, pasti banyaklah orang yang berprasangka bahwa ketika prakteknya ilmu psikotronika ini pasti dikaitkan dengan adanya jin dan lain sebagainya dan klinik. Bagaimana Pak Arif menanggapi hal itu? Ya, pertama adalah orang kita itu jam sekarang bukan bodoh ya. Saya Iya. rasa orang sekarang nggak bodoh semua loh. Ya, mereka juga beragama, bahkan agamanya cerdas kan. Apalagi menurut saya kan ada yang jenderal, ada yang militer, ada yang profesor, dokter. Jadi nggak mungkin, apalagi seorang dosen kan, Iya. dia nggak bodoh. Bagaimana dia mau belajar secara rasional. Jadi kembali lagi prasangka kembali lagi. Jadi kembali lagi buktikan masuk training, baru dia bicara. Apakah metode ini pakai hal demikian? Ya, kedua adalah pasti masyarakat akan menolak itu semua. Ya, dan juga nggak mungkin kita punya komunitas dan bisa berhasil membina satu Jawa mulai dari Bandung, Jakarta, Surabaya, Jogja, Semarang, dan kota-kota kecil seperti Purwokerto, Cilacap, Pati, Malang, dan itu berlangsung secara konsisten, ya seperti itu. Dan juga kalau memang hal demikian kembali kepada manusianya. Betul. Yang adalah karena tadi tidak mencobanya itu persoalannya. Kedua mungkin ketidakmampuan karena biaya training kita kan seperti itu akibatnya apa? Wah terasa berat akibatnya ya namanya juga bebek kan. Ya, Cuma hanya itu, sebatas cuman itu suara ya Pak doang ya seperti pengikut. itu. Baik, berarti memang kalau kita memang mau mempelajari ilmu psikotronika, langkah baiknya kalau kita itu masuk dulu, Masuk baru dulu. kita akan bersuara. Betul. Jangan hanya cuma berdasarkan melihat apa yang kita lihat, baru kita berpikir ini pasti isinya hanya Iya. sebatas Nah, itu perilaku permainan. serigala, karena Iya, prasangka. seperti itu. Oke, nah terkait dengan serigala Pak, kita akan kembali lagi ke karakter manusia lagi antara khalifah, serigala dan juga bebek. Nah Pak, sebetulnya apa manfaat karakter khalifah sendiri dalam kehidupan berbisnis? Oh, otomatis dia dalam nilai bisnis itu bukan mencari kekayaan tetapi nilai barokah. Di mana dia bahagia kalau orang lain sejahtera. Dia dalam konsep bisnis itu dia akan memperhatikan kesejahteraan karyawannya, karyawan adalah bagian dari hidupnya sebagai ladang amal soleh. Jadi itu yang diciptakan seorang khalifah. Selama ini tidak, serigala dia hanya mengejar keuntungan dan menumpuk kekayaan untuk keluarganya, sedangkan karyawannya makin miskin, makin Dicekik susah. ya Pak ya dicekik. untuk kerja. Itu karakter-karakter serigala dan ini sangat banyak di Indonesia. Kita ingin menjadikan pebisnis berwatak khalifah supaya benar-benar keadaan itu menjadikan suatu barokah buat karyawannya sehingga kesejahteraan bersama itu nilainya. Bahkan keadaan itu dibutuhkan oleh karya senang dan doanya bagus gitu loh. Nah, banyak sekali orang-orang yang doanya jelek gitu, artinya karena gajinya sangat minim, bahkan diperas, dicekek, dijadikan eksplorasi dan sebagainya. Akibatnya apa? Karyawannya malah Karyawannya justru malah berbicara berbalik doa yang bicara aneh seperti ya, Pak, itu, ya? doa yang aneh. Dalam psikotronika tidak demikian. Justru kesejahteraan bersama yang kita harapkan sehingga jadikanlah karyawan kita adalah ladang amal soleh. Bagaimana mereka sejahtera, itu nilai bahagia. Karena bayangkan kalau dia mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak, berapa amalnya? Luar biasa. Mulai dari satu keluarga 4 orang. Kalau karyawan 100 berapa? Luar biasa. Luar biasa Itulah ya, Pak, ya? timbangan pala yang luar biasa. Itu yang kita ciptakan. Oke. Bukan semata-mata untuk menciptakan suatu mencari kekayaan berlebihan. Itu watak serigala. Nah, itu manfaat dari seorang khalifah sendiri untuk dalam bidang berbisnis ya, Ya. Pak. Sementara itu bagaimanakah manfaat dari seorang khalifah jika dia bertindak sebagai karyawan sebetulnya atau Betul. staff? Kalau dia baru tingkat tes khalifah sebagai karyawan, otomatis dia hidupnya tuh berkarir. Dia harus menaik terus. Jadi dia harus mencetak prestasi untuk mencapai jenjang lebih tinggi. Kedua, dia tidak akan saling iri dengki dan Oke, sebagainya. saya potong dulu, nanti akan kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa, nanti akan kita lanjutkan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya, dan psikotronika kami lanjutkan kembali. Dan saudara, kami juga masih mulai sekarang kami sudah membuka interaktif bersama Anda. Jika Anda ingin berinteraksi bersama kami di 081390390390, Anda bisa bertanya-tanya di sini langsung kepada Pak Tubagus atau Pak Arif. Beliau ini adalah penemu, pakar, penyusun sekaligus instruktur psikotronika sendiri. Dan nanti juga kami akan informasikan kepada Anda jika Anda ingin mendaftar sebagai S1 Mandiri pada tanggal 18 Oktober nanti. Untuk peserta baru, hari Sabtu dibuka pada jam setengah 8 pagi di Hotel Gracia di Jalan S. Parman nomor 29 Semarang, tepatnya di depan pom bensin Gajah Mungkur Semarang. Baik, saya langsung akan minta penjelasan lagi kepada Pak Arif terkait dengan bagaimanakah karakter Khalifah sendiri untuk kita yang bertindak sebagai staf ataupun karyawan, Pak. Ya, jadi perilaku kerjanya baik, etos kerjanya meningkat, dan dia menjadikan perusahaannya atau tempat kerja sebagai ladang amal. Jadi tidak dikotori dengan perbuatan jahat seperti korupsi, nyato dan sebagainya. Karena tidak barokah. Dan juga dia hidupnya tidak banyak musuh. Ya. Dan menyenangkan. Dia hormat sama atasan dan disenangi banyak teman. Itulah seorang khalifah, dan perilakunya baik dan memiliki akhlak yang baik. Sehingga demikian dia hidup benar-benar, kalau dia berkarir naik, orang tidak iri. Karena memang pantas dia jadi pemimpin. Itu yang diharapkan Pak, ada penelpon, saya potong dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bapak Arsul di Grosir. Silakan, Bapak. Psikotronika itu kapan ada di profesi ya? Psikotronika bagaimana? Kapan mengadakan praktek di profesi? Oh, begitu. Cukup, Pak. Oke, bisa ditutup, langsung dijawab sama Pak Arif. Iya. Terima kasih. Ya, kita adanya di Jogja atau di Semarang, Pak. Semarang. Karena saya guru tunggal,
saya penyusun langsung. Jadi kalau tambah kota lagi makin muter, nggak ada pembinaan. Karena yang kita lakukan setelah training terbina oleh saya. Jadi dengan demikian tidak terlalu banyak ya. Untuk kota-kota sekitar Jawa Tengah ada 2, yaitu Jogja ya dan Semarang. Kalau di Jogja itu di gedung UC UGM, Bulak Sumur kampus UGM. Kalau di Semarang di Hotel Gracia Gajah Mungkur. Jadi Bapak bisa pilih. Dan rencana kita mencoba nanti akan buka di Solo tanggal 30 November. Di Solo 30 November, dan juga nanti ya, rencana di Cilacap juga nanti. Cilacap juga. Nah, itu insya Allah lah. Jadi sesuai dengan planning kita. Mudah-mudahan teman-teman yang nggak terlalu jauh, memang kota ini cukup jauh, jadi kita coba pelan-pelan, rintis pelan-pelan kembali. Oke, itu tadi untuk Pak Dargo yang ada di Purwodadi. Jadi kalau Anda ingin ikut langsung saja besok hari Sabtu langsung daftar ke Semarang ya Pak ya. Di Hotel Gracia pada pukul 7:30 pagi tentunya Anda bisa langsung daftar, dan bagaimana nanti Anda bisa mengikuti trainingnya tentunya ya Pak Arif ya. Dan mungkin juga bisa mungkin Pak Arif apa yang akan kita bicarakan bahwa terkait dengan kelas kolektif. Mungkin di Purwodadi kalau bisa bagaimana Pak caranya sebetulnya? Ya, mengumpulkan kolektif teman-teman yang pengen belajar ya 30 sampai 40 orang. 40 orang ya Pak. Ya, lalu bisa menghubungi panitia dengan menyiapkan tempat di sana dan sebagainya. Nanti bisa negosiasi dengan customer service kita nanti. Oke, nah Pak Dargo tadi ada bisa. Karena kami juga ngajar di beberapa perusahaan juga, gitu. Termasuk juga ngajar di Akademi Bidan Cilacap, Akbid. Akbid Cilacap juga. Itu kita didik sekolah mereka supaya memiliki karakter yang baik ya. Pendidik kita supaya memiliki kemampuan dan akhlak yang baik. Oke, mungkin juga Pak Dargo tadi kalau Anda berminat memang silahkan mengumpulkan teman sebanyak 40, dan daripada ada ragu-ragu Anda juga bisa membuka info lengkapnya psikotronika di www.klubmetafisika.com. Di situ lengkap sekali, di situ juga Anda bisa melihat bagaimana dari kegiatan dari psikotronika sendiri ya Pak Arif ya. Baik, kita kembali lagi ke Pak Arif. Pak Arif, sebenarnya apa sih Pak definisi sukses bagi manusia yang berkarakter khalifah itu? Ya, sukses selama ini kan kalau kita selama ini cenderung ke jabatan dan materi. Ya, biasanya aku gitu kan? Sukses gitu ya Pak. Kalau saya punya apartemen, rumah mewah, sukses, atau mobil mewah. Seorang khalifah bukan itu. Itu watak cita-cita seorang serigala itu. Ya. Sukses menurut seorang khalifah adalah apabila dia banyak beramal soleh dan memiliki akhlak yang baik. Itu ciri sukses seorang khalifah, ya, apabila dia berbuat banyak sesuatu dan tidak mesti kaya, ya, banyak sekali cara beramal tidak mesti dengan uang kan. Jadi sukses itu tidak diukur dengan banyak berapa materi, ya, justru itu sifat-sifat rakus itu sifat-sifat serigala. Jadi seorang psikotronika adalah seorang khalifah yang memiliki perilaku yang benar-benar suksesnya untuk banyak melakukan suatu perbuatan baik. Bagus, ada penelpon lagi. Oh, putus. Bisa langsung dilanjutkan kembali, Pak. Putus soalnya. Nah, itu orang sukses ya. Nah, selama ini masyarakat kita selalu cenderung mengajarkan seperti itu. Kalau punya harta banyak berarti dirinya sukses, ya, bahkan bangga. Apalagi kalau punya titel, jabatan. Nanti di alam akhirat nggak ditanyakan tuh namanya titel, harta, rumah, nggak pernah ditanya tuh. Yang ditanya itu amal soleh. Jadi kita percuma hidup di dunia ini senang, tapi di akhirat tersiksa. Ya, yang kita inginkan adalah dunia bahagia, akhirat selamat. Itulah cita-cita seorang khalifah. Ada penelpon Pak. Halo, selamat sore. Halo. Iya, dengan Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Bu Yoro Jatingaleh. Silakan Ibu. Ini mau tanya, kalau mau ikut yang baru itu kira-kira maaf biayanya berapa ya Pak? Ya, makasih Bu. Cukup Ibu? Iya. Iya. Silakan ditutup. Saya tertarik banget dengan menghentikan itu Bapak. Oke, baik. Kalau silakan ditutup akan dijawab oleh Bapak. Ya, jadi kalau Ibu ingin training pemula itu S1 Mandiri namanya Bu. Hari Sabtu besok di gedung Hotel Gracia, ya. Itu biayanya kalau Ibu daftar pada saat di tempat itu 1.300.000. Tapi kalau Ibu transfer lebih awal tuh 1.100.000. Nanti dapat fasilitas 2 kali makan, 2 kali coffee break, dan belajar penuh dari pukul 7:30 sampai pukul 11 malam. Ya, dilatih teori, praktek, dan pengujian bersama-sama. Ya, jadi seperti itu. Jadi drill, digembleng. Berarti habis latihan pun di situ juga langsung ada
terapannya atau langsung Pembuktian. ada prakteknya ya Pak? Prakteknya. Pembuktian. Berarti itu membuktikan antara yang berhasil dengan tidak. Betul. Nah, Dan disitulah. masing-masing ketahuan nanti mana murid yang cerdas, mana yang kurang ketahuan dari situ. Di situ. Ya. Jadi yang kurang cerdas mungkin kebanyakan yang selalu langsung keluar ngomong itu ya Pak. Ya, Betul. Harusnya itu kalau meskipun kita tidak cerdas tapi bisa sebetulnya bisa lagi kan Pak kita Betul. baca Karena lagi. apa? Nanti kan ada pembinaan. Ya, kita undang lagi mereka untuk diasah kembali. Jadi seperti itu. Sebetulnya enak ya Pak, meskipun kita nggak berhasil, kita masih diberi bina kesempatan. lagi, Bina diberi terus. kesempatan lagi untuk Dan belajar sekian tahun, lagi. sekian tahun. Itu pun sekian tahun. bisa Sekian tahun. berkelanjutan Karena berarti, kita pembinaannya tiap bulan. Hmm. Seperti besok tuh kan Jumat kan. Sama tahun alumni itu berarti. Kumpul semua. Kita undang mereka untuk dilatih kembali, diasah kembali, dan juga kita asah kembali dan sharing dengan teman-teman yang sukses seperti Oke, itu. baik untuk Bu Yaroh berarti ya di Jatingaleh tadi ya. Silakan Anda besok datang ke Hotel Gracia di Jalan Es Parman nomor 29 Semarang, tepatnya depan pom bensin Gajah Mungkur Semarang pada pukul 7:30 pagi. Itu untuk hari Sabtu jika Anda ingin mendaftar S1 mandiri atau menjadi peserta baru. Baik, kami masih menunggu telepon dari Anda di 081 390 390 390. Sambil menunggu telepon dari Anda, kami akan lanjutkan kembali pembicaraan. Pak, apa sebetulnya perbedaan sudut pandang dari karakter khalifah, karakter serigala, dan juga karakter bebek terkait dengan ilmu kehidupan? Ya, pertama tujuannya. Ya, tadi katakan tujuan hidup seorang khalifah adalah dia mencapai bahagia dunia dan selamat di akhirat. Jadi otomatis yang dia tinggalkan dalam kehidupan adalah kebaikan. Jadi bukan hanya orang baik, tetapi dia harus berbuat baik. Dan tidak mungkin orang yang tidak baik berbuat baik. Seperti mereka yang berwatak serigala, itu tidak baik. Dan tidak mungkin orang yang tidak baik berbuat baik, nggak mungkin. Itu. Yang kedua adalah status zona aman. Nah, ini cenderung bebek. Bebek itu cenderung munafikun. Dia akan baik kalau dikasih makanan. Dikasih makan. Kalau tidak baik, dia suka ngomongin orang. Nah, itu pun tidak mungkin bisa berbuat baik tanpa suatu nilai pamrih. Nah, orang-orang yang berbuat baik dengan pamrih itu watak bebek. Jadi mau nggak mau perbedaan itu sangat jelas. Tujuannya yang satu berpamrih, yang satu memang tidak berbuat baik hanya untuk keluarganya dan keturunannya. Itu serigala. Dia menumpuk harta sampai 7 turunan, itu watak serigala. Seorang khalifah tidak meninggalkan apapun di alam semesta ini. Yang ditinggalkan adalah amal solehnya. Ya, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati hanya meninggalkan orang. Tidak mungkin harimau meninggalkan harta, nggak mungkin. Gajah mati meninggalkan harta, nggak mungkin. Pasti gading kan? Dan manusia mati meninggalkan amal soleh. Amal soleh. Ya selalu Itu. dibicarakan oleh seseorang ya Pak. Meskipun Betul. tidak berharap untuk dibicarakan sebetulnya. Betul. Artinya apa? Ada suatu nilai di situ. Ya, ada nilai arti. Bagi seorang serigala nggak ada arti, bahkan menjadi horor seperti itu. Sebentar Pak, ada penelpon. Halo, selamat sore. Dengan Bapak Surono di Semarang, Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Surono. Suwono. Iya. Di Semarang, silakan Pak. Ini saya mau nanya, Pak. Iya. Dalam training S1, S2 hingga S3 itu berapa lama, Pak? Ya udah, sudah. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, silakan ditutup, akan dijawab oleh Pak Arief. Silakan Pak Arief. Jadi training kita itu bertahap, Pak, ya, dan menunggu jadwal karena tiap bulan itu. Biasanya hari Sabtu S1 untuk peserta baru. Nanti hari Minggunya S2 atau S3. Kebetulan minggu besok S3 untuk para alumni sebelumnya. Tingkat 3 ya. Dan bulan berikutnya begitu juga. S1 hari Sabtu, mungkin S2 apa? Pengobatan, mungkin lagi, terus begitu. Jadi bertahap supaya apa? Sambil mempersiapkan masyarakat kita dari segi waktu, tenaga dan uang dan investasi dan juga proses pembinaan untuk bisa lebih mahir lagi. Jadi nggak langsung mendadak gitu karena ilmunya pun banyak, luas. Jadi takutnya otak alumni kita nggak nyampe itu, karena perlu pelan-pelan dan juga ada pembinaan tiap bulannya. Jadi sambil menunggu jadwal-jadwal yang kita berikan, otomatis dia diisi dengan latihan mandiri, diamalkan, lalu masuk pembinaan, diamalkan lagi di masyarakat, dibina lagi, naik tingkat, seperti itu. Jadi proses manusia proses panjang, ya. Walaupun dalam konteks lama belajar kita itu cuma 5 paket, jadi otomatis ini sangat cepat kalau dibandingkan sekolah normatif ya. Ya, kalau sekolah kehidupan hanya 5 paket. S1 sebagai ilmu dasar kemandirian, S2 sebagai dasar untuk beramal, S3 dasar sebagai mendekati Tuhan. Namun kita terus latih bersama-sama dalam suatu komunitas dalam pembinaan temu alumni. Itu yang kita lakukan terus-menerus, bahkan sudah mencapai 7 tahun. 7 tahun. Di Semarang ini. Oke, Pak Arief, apakah seseorang jika memiliki
sifat yang ambisius, belajar psikotronika itu bagus apa nggak menurut Pak Arif sebetulnya? Sulit. Itu watak serigala. Harus Jadi bisa, belajar harus cara serigala beda. Oh, jadi seperti itu. Kalau serigala itu pengen buru-buru, Harus pengen pokoknya menguasai, gitu. kedua rakus apapun ya, kedua pengen menonjol. Nah, itu dalam konteks pelajaran nggak gagal biasanya. Ya, yang bagus tuh tenang, ya, dia sabar menghadapi segala kesulitan dalam berilmu dan juga istiqomah, ya, dan juga butuh proses, ya. Namanya mengasah pisau itu nggak bisa dengan sekali gesek, tapi berapa kali, ya, seperti itu. Jadi dalam belajar pun ada belajar gaya bebek bergantung sama guru. Kedua belajar secara serigala pengennya rakus, pengen hebat, cepet-cepet aja. Beda sama belajar cara watak serigala khalifah. Dia tenang, dia sabar menuntut ilmu dengan baik. Jadi dimanapun berbeda, dalam konteks belajar, dalam konteks bermasyarakat berbeda, dalam konteks bekerja beda, dalam konteks berbisnis beda, dalam rumah tangga pun beda, termasuk juga dia membina sosial beda. Dan kita bisa lihat tuh watak-watak yang ada. Yang mengambil peran hidup kita bentuk dulu watak kita. Nah, kesalahan kita adalah karena sistem pendidikan kita mulai dari SD sampai sarjana tidak membentuk watak khalifah. Yang ada hasilnya adalah watak bebek dan serigala. Akibatnya apa? Masyarakat kita banyak sekali saling menakutkan dan saling horor, konflik terus, selalu berprasangka. Ya, kita ingin melakoni bahwa kita rubahlah, kita jangan seperti itu. Sayang kan, kita sudah investasi biaya pendidikan anak kita, ya hasilnya bebek, kan akhirnya serigala ya, Pak. Serigala. Bahkan ada yang galak sama orang tuanya itu. Malah berani justru. Berani. Bayangkan orang tua mendidik dengan baik, tentu anaknya jadi serigala. Sama orang tua ngelunjak, bahkan ingin mukul orang tua, menyiksa. Nah, kita lihat kemarin kan, anak-anak ketiga udah serigala tuh mukulin anak dengan anak sendiri. Nah, itu serigala itu. Berarti lembaga pendidikan kita hanya mengisi aspek-aspek hard skill, tetapi soft skill nggak ada. Jadi karakter budi pekerti nggak ada. Akibatnya kita apa? potong dulu, ada menelpon. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Oke, masih kita tunggu lagi. Jika Anda ingin berinteraksi bersama kami di 081 390 390 390, dan saya masih bersama dengan Pak Tubagus Arif Indrawan. Beliau ini adalah penemu, pakar, pensiun sekaligus instruktur dari psikotronika. Baik, tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Pak Arif. Sekarang saya akan bertanya lagi, Pak. Perlu nggak sih, Pak? Ataukah memang harus kita itu berdiri dalam zona aman, atau justru kita harus keluar zona aman? Dan itu sikap itu harus biasanya dimiliki oleh siapa biasanya? Jadi orang-orang yang senang pada zona aman lah watak bebek. Karena bebek itu kalau dikasih makan tenang dia, nggak macam-macam, ya. Dan kalau nggak dikasih makan dia banyak berisik kan. Dia ingin aman, tapi tidak akan berkembang gitu. Karena apa? Dia nggak berani keluar kandang, takut digigit serigala kan. Makanya yang bisa mengalahkan serigala adalah seorang khalifah. Yang bisa mengayomi bebek adalah khalifah. Ya, itu. Jadi kalau seorang bebek nggak berani keluar dari zona aman, karena takut kegigit bebek. Nah, tapi seorang khalifah berani dia. Dia mampu menghadapi serigala yang galak karena dia punya kemampuan. Dia bisa menenangkan bebek karena watak khalifah itu sayang, empati. Dengan demikian bebek itu akan senang bersandar pada khalifah. Nah, kesian kan? Mereka itu kan tidak ada yang bimbing. Yang bisa membimbing para bebek adalah seorang khalifah. Yang bisa menghadapi serigala yang galak, yang penuh dengan ambisius, yang pengen dominasi, termasuk yang korupsi, itu seorang khalifah. Yang tegas, berani, dan bisa menghadapi, dan tanpa ada pretensi apapun. Itulah watak khalifah. Dan khalifah di sini pun berani dia keluar dari zona aman. Apalagi kalau untuk berbisnis ya Pak. Ya biasanya kalau seorang khalifah itu dia tidak ingin dong terus-terusan ikut orang lain, tapi ingin bagaimana dia bisa berhasil. Seorang khalifah itu ladang amal solehnya luas, alam semesta. Udah yakin soalnya dia. Dia nggak hanya jago kandang, dia harus bergerak, itu seorang khalifah. Ya, kalau bebek kan nggak lebih dari jauh dari kandang. Kalau serigala tuh pergi kemana-mana nyusahin orang. Yang bisa menghadapi mereka itu seorang khalifah. Dia bisa keliling kemana saja. Dia ciptakan ladang amal soleh yang banyak dan menjadi manusia bermanfaat. Kehadiran dia dibutuhkan oleh masyarakat, itulah khalifah. Tapi ketika seorang bebek itu mengikuti khalifah, Pak, apakah bisa karakter dia bebek itu berubah menjadi khalifah karena dia kan mengikuti seorang pemimpin? Ya, paling tidak
dia aman dulu. Kedua, dia akan lama-lama juga akan tergugah kesadarannya, akan merontokkan bulu bebek dia. Ya, dia keluar dari zona aman. Ya, menjadi khalifah, berani. Itu akan kita motivasi seperti itu. Karena apa? Nasib bebek kesian masalahnya, ya. Paling-paling jadi penyet, kremes. Ya selalu yang rusak itu, yang dirusak itu masyarakat kita yang tidak punya kemampuan, itu selalu jadi korban. Ya, korban penggusuran, korban penekanan dan sebagainya. Semua seperti kesian mereka itu, nggak bisa lindungi. Ya, nah kita harapkan mereka sambil proses diri agar dia mampu tergugah pola pikirnya untuk berani melepaskan zona aman menjadi khalifah. Itu yang kita harapkan. Semakin banyak bebek berubah jadi khalifah, semakin negara kita makin maju. Semakin serigala itu tobat menjadi khalifah. Itu yang kita harapkan. Dengan demikian kita akan memperbanyak khalifah supaya negeri ini damai, tentram, sejahtera bersama. Tidak ada keributan, tidak ada konflik, tidak ada saling rusuh dan sebagainya. Semua damai, itu diharapkan seorang Tapi kan khalifah. membentuk karakter menjadi seorang khalifah pun itu cukup lama dan susah, Pak. Saya rasa mudah kalau ada innamal a'malu binniyat. Jadi kembali niat kepada dulu. manusianya, niat dulu ya. Kedua adalah tadi lingkungan, orang tuanya. Karena contoh yang paling dekatlah orang tuanya. Makanya kita harapkan para orang tua dirikan dia sebagai khalifah. Nanti akan dicontoh oleh istrinya, akan dicontoh anaknya, lalu skup ke masyarakat, lalu ke bangsa. Dengan demikian negara kita akan tidak seperti ini. Oke, Pak. Satu lagi pertanyaan. Apa yang diajarkan psikotronika di sini untuk bisa menjadikan manusia itu bisa memiliki karakter yang khalifah? Ya, pertama adalah digugah kesadarannya. Ya. Jadi manusia adalah sempurna. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Kesempurnaan itu kalau kita punya kemampuan, dia harus memiliki watak khalifah. Nah, itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan menunjuk manusia sebagai khalifah. Kenapa Tuhan tidak menunjuk setan, tidak menunjuk iblis, tidak menunjuk malaikat? Karena tadi watak serigala ada pada iblis, watak bebek ada pada satu malaikat. Ya, otomatis Tuhan nggak nunjuk dua aspek itu sebagai pemimpin. Yang ditunjuk kalau seorang khalifah. Nah, kita sudah ditunjuk khalifah, tapi tidak menegakkan kekhalifahan kita. Akibatnya apa? Ini tidak berarti kita tidak bersyukur terhadap apa yang diapresiasi Tuhan pada kita. Nah, psikotronika ingin menggugah bahwa kita adalah khalifah yang akan kita gali kemampuan kita, akan berperilaku sebagai khalifah, pemimpin yang cerdas dan jujur dan memiliki akhlakul karimah. Termasuk juga akan memberikan suatu manfaat menjadi manusia rahmatil alamin. Itulah cita-cita yang dilakukan dalam psikotronika sesuai dengan apa yang diminta Tuhan. Jadi seperti itu ya, Pak ya. Nah, Pak, satu lagi pertanyaan terakhir terkait dengan psikotronika lagi, bahwa apa yang didapatkan seseorang ketika dia berlatih S1 mandiri di awal dia sebelum mengikuti S2 dan S3, apa yang ilmu sudah apa yang sebenarnya kalau dia memang sungguh-sungguh yang didapat dia dari S1 itu? Ya, pertama kita rubah mindset dulu, pola pikirnya. Yang tadi pola pikir negatif menjadi positif. Jadi langkah pertama merubah karakter bebek dan selika, hidup dalam positif dulu. Hidup dalam positif. Pertama, mulai melatih berpikir positif. Bertutur kata positif, bertindak positif, bernafkah positif, dan bergaul dengan positif. Itu dulu langkah pertama. Kedua adalah kita kunci perilaku buruk kita. Nanti dalam psikotronika kita kunci yang namanya mulut yang biasa marah, tidak bisa marah lagi. Mata dikunci, tangan dikunci, sehingga memiliki akhlak yang baik. Lalu diberikan kemampuan supaya dia berani melakukan sesuatu, amal, perbuatan. Termasuk juga menghadapi serigala bagaimana, makanya bela diri. Lalu menjadikan orang yang pengobat supaya kita membina, mengayomi para bebek yang banyak sakit kan. Dengan demikian kita juga mensejahterakan supaya punya bisnis, supaya bisa menciptakan rakyat yang lebih baik kan. Itu yang ditrainingkan dalam psikotronika, termasuk kedekatan dengan Tuhan. Baik, terima kasih Pak Arif atas penjelasannya. Tidak terasa 1 jam selesai, Pak. Baik, dan pemirsa, akhirnya sudah perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini, Solusi Sehat bersama Psikotronika, dan mungkin bulan depan kita akan ketemu lagi dengan Pak Tubagus, dan Anda juga bisa untuk mendaftarkan diri pada hari Sabtu besok jam setengah 8 pagi di Hotel Gracia di Jalan S. Paramo nomor 29 Semarang, tepatnya di depan pom bensin Gajah Mungkur Semarang. Akhirnya saya Teguh Utama pamit, selamat petang dan sampai jumpa.